Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran bolo. Hari ini malam ini kita akan membuat konten bagaimana cara membuat pupuk lindi ya. Pupuk lindi adalah bisa digunakan untuk solusi kalau kita menanam apa saja terutama anggur ya. Daripada kita beli pupuk sintetis atau kimia biaya besar, kita bisa eh, menggunakan alternatif dan tidak bisa dianggap remeh ya. Apa itu? Adalah pupuk lindi. Nah, pupuk lindi seperti ini, teman-teman. Tapi sebelum kita melihat hasilnya ya, kita kalau ingin membuat pupuk lindi, simple saja ya. Kalau kita membuat secara kecil, mungkin bisa dengan menggunakan botol-botol bekas, pakai botol air mineral yang seliter setengah atau pakai apa ya. Nah, malam ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat pupuk lindi. Nah, pupuk lindi adalah pupuk dari penguraian atau air yang kita ambil dari sampah-sampah organik ya. Sampah-sampah organik bisa kita ambil dari potongan sayur, bisa bayam, kacang, pokoknya yang sayur-sayuran bahkan buah-buahan ya. Kalau kita ingin membuat pupuk yang kandungan N-nya tinggi, kita nanti sayurnya bahan bakunya adalah kita gunakan tanaman atau sayuran yang banyak mengandung N. Contoh kangkung, bahkan kangkung itu bisa ada oksinya juga ya. Terus pokoknya tanaman apa sayur-sayuran atau daun-daunnya yang berwarna hijau. Kalau kita lebih banyak tanaman yang hijau kita masukkan, daun-daun hijau yang kita masukkan, maka nanti akan menghasilkan pupuk lindi yang kandungan N-nya tinggi ya. Oke, sebelum ke situ nanti kita lihat ya. Kita siapkan dulu dua eh, apa botol ya atau galon, dua ya, dua seperti ini. Nah, satunya langsung saja, satunya kita potong seperti ini ya. Kita potong seperti ini, atasnya kita potong, terserah mau dipotong putus boleh atau seperti ini boleh. Kita kalau seperti ini kita untuk mempermudah buka tutupnya ya. Nanti pun lama-lama akan putus juga. Nah, seperti ini ya. Kita potong bagian bawahnya nih ya. Bawahnya kita potong. Setelah itu nanti kita tutup bagian bawah ini. Terserah nanti kita tutup dengan apa saja, yang penting jangan pakai besi ya. Bisa dengan kayu atau dengan tutup asli nggak apa-apa. Setelah itu kita nanti sela-selanya ini kita lubangi. Nah, lubangnya boleh dengan kalau kita punya pisau cutter atau pakai geraji boleh, atau pakai bor boleh. Kalau pakai bor seperti ini ya, kita praktekkan. Nah, kita alhamdulillah alam lengkap ya. Kita bor. Nah, ini kita lubang beberapa keinginan kita buat lubang, alhamdulillah ini bisa seperti ini. Apa namanya bornya ini ya? Kita bor. Terserah ya, berapa saja ya. Nah, sampai mana? Nah, sampai sekiranya nanti kita sesuaikan dengan pasangannya. Nah, lubangi. Setelah kita lubangi sebelumnya sini ya, bisa 2 lapis atau berapa besar-besar kita lubangi, besar atau segini boleh ya, kurang lebih berapa nih, atau 10 mili atau 8 mili, banyak atau lebih lebar nggak apa-apa sih, penting jangan sampai sampah itu jatuh ya. Nah, setelah itu kita potong, yang pertama kita potong bawahnya ya, seperti ini. Kita potong bawahnya sebagai untuk penampung sampah. Setelah itu kita potong ininya ya. Kita potong ini, kita potong segini ya. Nah, kita potong. Nah, karena malam ya, kita langsung saja, mungkin pemirsa atau teman-teman bisa bisa membayangkan sendirilah. Kita potong, seret, kita putus ini ya, kita potong putus. Setelah itu nanti kita masukkan
tek seperti ini ya. Nah, setelah itu kita masukkan sampah. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau sudah jadi, nah seperti ini teman-teman. Kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah masuk segini, nah kita usahakan motongnya biar rapat nggak guling. Kita motong kalau ini, kita motong jangan bagian kecilnya ya, yang besar. Yang bagian melendung ininya ya. Nah, supaya apa tujuannya? Supaya nanti kalau kita masukkan yang ini bisa rapat seperti ini. Nah, ini kita goyang-goyang nggak akan guling ya. Nah, setelah itu sebelum kita memasukkan sampah organik ke dalamnya, usahakan ya paling bawah nanti basah ya teman. Yang paling bawah di sini setelah kita tutup, kita beri tanah ya. Kita beri tanah yang subur ya, tanah lokal ya, tanah apa saja ya. Yang penting tanah subur yang banyak mengandung mikroba baik ya. Sementing jangan tanah sengketa. Bahaya kalau tanah sengketa nanti ya, atau tanah kuburan. Nah, tanah di lingkungan kita ya. Kita ambil 1 genggam lah, kita taruh bawah. Oh, sebelumnya belum tanam, bukan tanah ya. Maaf ya. Kita kasih seresah daun kering ya. Seresah daun kering sebagai apa? Sebagai penyaring ya. Nanti pun lama-lama akan lapuk. Setelah kita kasih seresah daun kering, boleh daun anggur seperti ini ya, yang kering-kering ya. Kering atau daun bambu atau daun apa saja yang di situ baiklah. Kalau dia terfermentasi lapuk akan menjadi pupuk ya. Setelah kita kasih daun kering, seresah daun kering, kita kasih tanah bawahnya ya. Setelah daun kita kasih tanah, seberapa banyaknya? 1 genggam saja. Sebagai apa bahasanya itu ya, bakteri lokal ya. Bakteri lokal. Nah, kita kasihkan di situ. Setelah itu kita masukkan sampah rumah tangga ya. Nah, sampah rumah tangga di setiap rumah pasti ada lah ya. Dari sisa kangkung, sisa bayam, sisa apa saja, atau kentang, sisa-sisa daripada kita buang tersia-sia bisa kita manfaatkan menjadi pupuk. Nah, seperti ini, sampah masyarakat kita buang di penjara saja ya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita pupuk ini lebih dominan ke NPK ya. Nitrogen, fosfat, dan kalium. Banyak tercampur dari daun hijau, buah-buahan. Nah, karetnya nggak apa-apa, nanti akan terpisah ya. Ini sisa-sisa kacang. Nah, seperti ini teman-teman. Daripada kita buang, kalau kita nggak punya kambing ya, kita manfaatkan sebagai pupuk organik. Nah, keistimewaan kalau kita membuat pupuk organik, di sini nanti kita akan dua apa ya, kemanfaatan. Satu, kita mendapatkan pupuk cair ya. Pupuk cair. Setelah itu kalau sudah lama, kita juga nanti kalau kita sudah padat, kita akan mendapatkan pupuk padatnya juga. Terus bagaimana? Kok bisa apa bisa Pak nanti akan mencair? Jadi akan lama. Biar nggak lama, setelah kita isi pupuk apa sampah sama organik, kita buka dulu ya, kita buka, jangan sampai kena air ya, jangan kena hujan, kita taruh di air tempat yang teduh, kita buka biar ada lalat yang masuk ya, biar ada lalat yang masuk. Setelah lalat masuk nanti akan ada maggot. Nah, maggot itulah yang akan mengurai sampah organik menjadi cair dan cairannya akan turun ke sini. Nah, nanti ini kalau sudah habis, bahan bakunya sudah habis termakan oleh maggot, bahasa Inggrisnya set itu ya. Kalau sudah padat, sudah penuh, sekarang nggak bisa turun, nah kita selesaikan, kita berhentikan, kita isi wadah yang lain ya. Setelah habis, nah nanti kita ambil airnya dan sampah pupuk padatnya bisa kita taruh ke media tanam kalau kita di media tanam anggur ya. Ini maggotnya banyak sekali ya teman ya. Ini sangat sekali, banyak sekali maggotnya. Kemarin sudah penuh. Nah, kita ada penuh, kita panen. Sudah jadi, nah kita isi lagi. Ini hampir penuh lagi. Ini ya. Nah, setelah penuh, nah kalau kita
Terus bagaimana Pak mengaplikasikan ke pupuk? Apakah bisa langsung diaplikasikan ke tanaman? Nah, bisa, ya bisa, aman ya. Nah, kalau seandainya kita mempunyai stok yang sangat melimpah, nah kita wadahi ke galon lagi ya, ke botol lagi. Usahakan galonnya yang transparan ya, yang bening ya, seperti le mineral itu ya. Itu kan bening tipis. Nah, kita wadahi, kita taruh di galon yang utuh, kita jemur ya. Kita jemur ya, nanti akan berubah warna ya. Kalau akan berubah warna itu akan kualitasnya akan lebih tinggi. Dan pengalaman saya, kalau bahan bakunya itu banyak dari buah-buahan, itu kalau kita jemur nanti akan berubah warna merah teman-teman, warna merah. Yang aslinya seperti ini, kuning ke apa ya, keputihan, coklatan. Nanti kalau kita jemur, kalau media bahan bakunya banyak dari sayuran, nanti kalau kita jemur nanti biasanya akan berwarna hitam. Kalau banyak buah-buahannya nanti akan berwarna merah. Nah, ini warna merah. Ini sudah entah berapa bulan ya, karena stok kita sudah bergalon-galon. Ini sudah jadi. Ini warnanya merah. Nah, kalau banyak buah-buahannya yang kita jadikan bahan baku, ini warnanya merah dan banyak mengandung unsur K ya. Ini kita lihat, ini merah banget ini. Nah, merah hati ya. Nah, ini banyak unsur K, kalium. Tapi sebenarnya N-nya juga ada. Tapi pengalaman saya kali banyak sayurannya di belakang itu akan berwarna hitam. Itu ya. Jadi pengalaman saya ya. Entah mungkin dari teman-teman juga ada yang lain ya. Ini pengalaman saya katakan real apa adanya, kalau banyak buahnya berwarna merah. Nah, untuk dosisnya berapa Pak? Dosisnya kita kalau walaupun organik ya, kita gunakan dosis rendah dulu. Mungkin 1 gelas mineral 250 ml itu ya, kita taruh ke 2 liter dulu ya. Nanti kita uji ke tanaman. Tergantung kalau tanamannya sudah tua ya, sudah 2 tahun, biasanya kita kasih 1 liter banding 2 liter ya. Nah, ini buktinya, ini sudah setahun setengah ini kita ganti dengan pupuk lindi ya, teman-teman. Pupuk lindi. Dan alhamdulillah media tanamnya aman. Kemarin awal-awal kita menggunakan pupuk sintetis, kalau setelah pruning agak kering, ternyata media tanamnya akan menggumpal banyak jamur. Itu. Nih ya. Nih pupuk lindi. Nah, demikian teman-teman ya. Ini tutorial membuat pupuk lindi. Mudah-mudahan kita selalu bisa menciptakan tanaman yang sehat, tanah yang sehat, dan tentunya buah pun sehat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.